saling bercerita tentang pengalaman, dan mungkin teman-teman bisa saling menanggapi dan mendukung ya teman-teman yang sedang bercerita nanti. Oke, sebelum kita memulai konseling kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa terima kasih. Sebelumnya, Bibi ingin bertanya, teman-teman bisa tahu informasi mengenai sisi konseling ini dari Mading kah, dari grup, atau dari rekomendasi guru wakil kelas? Dari Mading. Oh, ternyata dapat dari Mading ya. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di Mading, untuk tema konseling kita pada pagi hari ini yaitu tetap bertahan di tengah konflik orang tua. Ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, teman-teman di sini ada satu kelas nggak atau ada beda kelas semuanya? Beda kelas, Ibu. Beda kelas ya. Oke. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama Ibu Firda Mulya Zahra. Teman-teman bisa memanggil saya Firda. Saya yang akan menjadi fasilitator yang akan mengarahkan teman-teman dalam mengikuti sesi konseling kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar nanti lebih akrab. Nanti teman-teman memperkenalkan diri, nama panggilan siapa, asalnya dari kelas berapa, sama sudah berapakah, sejak kapan konflik orang tua itu teman-teman mungkin dengar atau melihat begitu. Apakah sudah paham? Paham yuk. Ya mungkin Ibu mulai dari yang laki-laki dulu ya, nanti buat dari mas-mas ini lalu kita berputar sampai ke Mbak Mbak yang menunjuk. Silakan. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nabil Arifin, dari kelas 12 IPS Bu. Dan akhir-akhir ini tadi saya sempat mendengar bahwasanya orang tua saya itu kayak ada konflik dengan antara ayah dan ibu saya, karena kan yang tadi saya sebenarnya saya sendiri tidak mau disuruh untuk membeli sayuran untuk buka pasar. Ya, mohon maaf Mas Nabil, kalau saya boleh tahu sejak kapan Mas Nabil mulai mendengar atau melihat konflik orang tua? Sejak seminggu yang lalu sih. Oke. Ya, selanjutnya Mbak yang perkenalkan, saya Tante Triana Sula, biasa dipanggil Intan. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya mulai mendengar tentang orang tua itu sekitar 1 bulan terakhir. sebentar ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya itu Nina Ramusna, biasa dipanggil Nina. Saya dari kelas 12 IPS 2. Mungkin saya mendengar pertengkaran orang tua itu dari saya kecil sih. dari kecil. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Mahria Nasuti, biasa dipanggil Nahria. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3. Untuk sudah berapa lama mendengar konflik orang tua, sebenarnya belum terlalu lama sih Bu, mungkin sekitar 3 hari belakangan ini. Seperti itu. oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Mas Binu Satu Sulaiman dari kelas 12 IPS 4. Jadi saya mulai mendengar pertengkaran orang tua itu dari sebulan lalu sih Bu. Oke, Bu, perkenalkan, nama saya Lia Astilima dari kelas 12 IPS 5. Saya mendengar orang tua bertengkar itu dari kecil sih. masih dari kecil. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Nusret Malikimo, biasa dipanggil Nina. Saya dari kelas 11 IPS. Saya mendengar pertengkaran orang tua itu sudah dari kecil. oke, baik.
kayak degunya tuh kencang banget gitu Bu. Jadi kayak kadang sampai tangan tuh gemetaran juga gitu. Jadi kayak apalagi kalau misalnya orang tua tuh sampai bertengkarnya tuh sampai teriak-teriak atau sampai lempar barang tuh kayak saya di kamar tuh kayak ketakutan aja ibu sendiri gitu, bingung mau ngapain, bahkan bisa sampai nangis juga gitu. Oke, terima kasih Mbak Nina. Jadi tadi teman-teman bisa mendengar bagaimana Mbak Nina itu menanggapi atau menyaksikan konflik orang tua. Mbak Nina merasa takut, apalagi ketika mendengar ada suara-suara yang keras gitu. Gitu ya Mbak Nina. Selanjutnya mungkin ada yang ingin berbagi lagi? Mungkin saya Boleh silakan Mbak. tapi mungkin dari saya ya berbeda dengan teman-teman yang lain yang lain sudah mendengar berkata orang tua yang mungkin sudah lama, tapi kalau saya 3 hari terakhir ini sering mendengar orang tua saya lebih bukan bertengkar sih Bu, kayak mungkin berdebat terkait biaya sekolah saya. Nah karena hal itu tuh saya jadi merasa terbebani untuk sekolah gitu loh Bu, kayak harus memberikan yang terbaik gitu loh Bu, saya ngerasa begitu. Jadi karena penekanan itu saya kadang merasa kayak khawatir, cuma saya nggak bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya terkait apa yang mereka usahakan untuk biaya sekolah saya seperti itu. Oke, baik Mbak Nahria, terima kasih sudah terbuka. Jadi yang ibu kami adalah Mbak Nahria itu merasa takut atau cemas, atau mungkin Mbak Nahria bisa merasa bersalah ya, karena takut kalau misalnya ternyata pertengkaran orang tua itu dikarenakan oleh biaya sekolah Mbak Nahria gitu. Nah, teman-teman dari yang Mbak Nina dan Mbak Nahria ceritakan, ada yang ingin menanggapi? Coba saya ingin mendengar dari Mbak Intan. Setelah mendengar dari cerita dari Mbak Nina dan Mbak Nahria, apa yang Mbak Intan rasakan setelah mendengarnya? Karena saya juga mengalami hal serupa ya Bu. Saya akhir-akhir ini sebulan terakhir itu mendengar orang tua itu memang sering berdebat. Mungkin karena mereka juga sedang kurang cocok gitu ya pendapatnya di sebulan terakhir ini. Jadi saya juga merasakan hal serupa seperti Mbak Nina. Saya kayak deg-degan gitu, terus saya juga takut apa yang akan terjadi selanjutnya seperti itu. Jadi saya juga merasakan hal yang sama seperti Mbak Nahria dan Mbak Nina. Oke, jadi Mbak Intan merasa konflik itu terjadi karena ketidakcocokan pendapat ya antara kedua belah pihak, baik dari ayah dan dari ibu. Sebenarnya dari ketiga cerita anggota kita, ibu bisa memahami ya. Pasti berat rasanya apalagi untuk menceritakan hal ini dalam lingkup kelompok. Ibu ingin bertanya mungkin dari Mbak Lia. Saya ingin bertanya apa yang Mbak Lia rasakan ketika melihat pertengkaran orang tua. Rasanya tuh kayak sedih, terus bingung ibu, bingung kita tuh sebagai anak harus menyampaikannya tuh kayak seperti apa, dan itu tuh apa ya efeknya, dampaknya tuh ya, apalagi saya bercerita sih Bu, pengalaman saya sejak kecil. Jadi orang tua saya kan emang sudah bercerai dari saya kecil. Jadi sampai pada saat sudah dewasa ini saya udah gak pernah lagi mendengar kayak perdebatan dari orang tua saya, tapi dampaknya tuh kayak cukup besar bagi saya itu. Jadi saya tuh di masa-masa dewasa ini tuh merasa jauh dengan orang tua saya. Jadi saya nggak bisa seterbuka itu orang-orang. Oke, baik. Jadi tadi seperti teman-teman yang lain ya, dengan masing-masing perasaannya tadi, ada yang takut, ada yang cemas, ada yang mungkin merasakan ketegangan, atau mungkin ada mungkin berpikir tentang perasaan bersalah dari Mbak Nahria gitu ya. Ibu paham betul ya, apalagi dari yang diceritakan Mbak Lia tadi, apalagi tentang perceraian ya. Kalau perceraian itu kan pasti bermula dari sebuah yang namanya pertengkaran, kemudian merasa mungkin ada masalah masing-masing, merasa ketidakpedulian terhadap pasangan yang lainnya, akhirnya
Mbak Lina, menurut Mas Nabil, apakah pikiran yang dipikirkan Mbak Lina itu merupakan sesuatu yang wajar dialami ketika menyaksikan konflik orang tua? Menurut saya, karena saya sebagai anak juga yang Iya. saya wajar sih Bu, adanya ketakutan untuk ditinggalkan, mungkin seperti itu sih. Oke. Terima kasih Mas Nabil. Saya ingin mungkin bertanya, saya lupa belum bertanya dengan Mbak Najmina. Menurut Mbak Najmina, apakah hubungan dalam konflik orang tua itu ada hubungannya dengan Mbak Lina? Kalau saya dengar konflik dari orang tua mungkin ada ya ibu, tapi kadang masalahnya itu enggak terus-terusan berbuah dari kayak gitu, jadi kayak bukan pernah. Oke, mungkin saya bisa bertanya kepada Mbak Suris, apakah bisa mendengar suara saya? Gimana Ibu? Apakah Mbak Suris bisa mendengar suara saya? Bisa Ibu? Ya, saya ingin menanyakan tentang apakah menurut Mbak Zul, apakah ketika konflik orang tua itu terjadi ada keterhubungan dengan Mbak Zul? Mungkin misalnya merasa seperti Mbak Nahya tadi, merasa adanya keterhubungan bahwa Mbak Nahya itu merasa bersalah karena Mbak Nahya merasa kalau perkara itu terjadi karena biaya sekolah seperti itu. Kalau misalnya kan pertanyaannya orang tua itu tuh sukanya kalau misalkan berantem memang sering gitu ya Ibu. Jadi tuh rasanya tuh jadi nggak enak gitu situasi rumah. Jadi tuh saya ada pemikiran tuh harus selalu menengahi mereka gitu. Jadi kayak kalau pas saya capek itu kan kayak aduh kok saya tuh udah lagi capek tapi kok di rumah malah pada berantem dan saya harus menengahi gitu loh Bu. Jadi kadang saya merasa kalau apa ya Bu, kayak terlalu capek, emak, lelah dan bersedih gitu Bu rasanya. Oke, baik Mbak Zulkrisna. Jadi Mbak Zulkrisna itu merasa kalau Mbak Zulkrisna itu harus menjadi penengah gitu ya. Merasa kalau aku tuh harus terhubung di dalam konflik ini gitu ya. Kayak merasa aku tuh harus yang bagian menenangkan gitu. Ketika kedua belah pihak ini sudah emosinya sedang tinggi begitu. Nah, oke. Dari cerita teman-teman semua, sepertinya terdapat suatu kesamaan, yaitu adanya yang pastinya adanya perasaan takut dan itu menyebabkan kalian menjadi sambung gitu terhadap dua kalian. Mungkin ibu ingin bertanya nih, siapa yang masuk karela? Apakah teman-teman sebelumnya pernah mengatasi konflik orang tua tersebut? Saya boleh menjawab. Kalau dari saya, karena saya merasa mendengar pertengkaran perdebatan orang tua di hari-hari ini, biasanya saya lebih kayak yang menghindar daripada mendengar gitu Bu, kayak mencari kesibukan lain dengan hal yang saya sukai supaya saya nggak berfokus sama perdebatan mereka seperti itu. Oke, baik. Jadi Mbak Nara itu cara mengatasinya ya agar tidak ingin berhubungan gitu ya dengan pertengkaran orang tua dengan cara menghindar gitu Ya, sama biar lebih kayak pikiran kita nggak overthinking terkait hal itu sih Bu. ya. Bagaimana menurut teman-teman? Ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, dan mungkin hampir sama kayak dia juga ya, awalnya saya juga menghindar dari semua apa ya kayak pas orang tua berantem itu saya lebih menghindar biar gak mendengar gitu, tapi lama kelamaan kayak kok gak beres-beres gitu, kayak tetap aja berantem. Akhirnya saya coba untuk udah kalau misalnya berantem, saya mencoba untuk menenangkan diri aja gitu, jadi mengalihkan apa ya, biar pikiran saya tuh gak penuh sama
teriakan-teriakan mereka gitu. Paling kalau misalnya ini pun kayak saya pakai headset gitu biar ngedengerin lagu, biar kayak gak mendengar semua omongan-omongan orang tua gitu. Oke, jadi yang saya dengar dari Mbak Nina itu menghindar dengan cara mungkin bisa mendengar menggunakan headset gitu kan, melakukan kesibukan yang lain gitu. Mungkin saya ingin mendengar dari pendapat yang lain. Ya boleh Mas Nabil. Saya sebenarnya lebih ke menyelesaikan baik-baik ya dalam banyak hal. Tapi saya juga pernah di suatu masa saya itu seperti Mbak Nahria dan Mbak Nina, itu dengan mungkin bisa dibilang kayak menghilang sejenak ya, atau mungkin bisa menenangkan diri dulu terlebih dahulu. Tapi di sisi lain saya lebih buat di sisi saya sendiri, saya lebih suka kayak menjadi penengah, kayak jadi memberikan solusi untuk orang lain, entah itu si ayah lagi sendiri kita bisa ngobrol berdua, atau ibu sedang sendiri kita bisa ngobrol berdua. Jadi adanya penyelesaian konflik itu Baik, jadi dari yang Mas Nabil katakan, kalau Mas Nabil tuh memang pernah ya mengalami seperti Mbak Nina dan Mas ya, kayak mungkin menghindar atau menjauh dari konflik tersebut, tapi terkadang Mas Nabil merasa perlu untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut, bisa dengan berbicara dengan salah satu pihak seperti pihak ayah seperti itu ya. Gitu. Dan menurut saya Mas Nabil itu cukup hebat ya untuk menjadi penengah, apalagi sekarang kita itu kalian teman-teman tuh masih dalam tahap remaja loh, masih SMA, dan menurut saya yang dilakukan Mas Nabil merupakan sesuatu yang berani, dan bukan berarti Mbak Nahria dan Mbak Nina tidak. Menurut saya tuh sudah respon yang bagus ya, karena bagaimanapun permasalahan dalam orang tua ini memang sebaiknya tidak bisa kita hadapi gitu secara sendiri ya, perlu adanya komunikasi seperti yang Mas Nabil tadi. Mungkin selanjutnya saya ingin semuanya deh, saya ingin tahu bagaimana teman-teman mengatasi sebenarnya baik kan Untuk saya mengatasi karena mungkin orang tua juga berdebat tidak di depan saya, jadi saya hanya mendengar. Itu kadang tuh saya juga pura-pura nggak tahu gitu loh Ibu, karena waktu mereka berdebat saya tuh coba untuk mengatasi seperti yang Mas Nabil tadi, tapi kayak orang tua tuh memandang saya tuh kayak masih kecil, jadi kayak belum perlu ikut campur untuk permasalahan dari perdebatan orang tua itu. Jadi selanjutnya saya tuh memilih ya kayak pura-pura berdengar aja, terus saya ya bercerita atau saya melakukan kesibukan di dalam kamar seperti itu. ya. Jadi tetap melakukan kesibukan ya, seperti itu. Boleh mungkin dari Mbak Zulkrisna, bagaimana cara Mbak Zulkrisna mengatasi ketika menyaksikan konflik orang tua terjadi? Apakah seperti itu? Kalau dari saya itu tuh saya lebih ke kayak Mas Nabil tadi Bu, menenangin dan juga kayak gimana caranya biar masalah ini itu beres gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Zulkrisna. Jadi ya yang Ibu dengar itu masing-masing itu ada yang menengahi, ada yang menghindar gitu ya. Mungkin ini sisa 3 orang, silahkan mau yang mana dulu? Dari sini dulu. Ya, yang boleh Mbak Nahria. Kalau dari saya, hampir sama sih Bu, kadang kalau perdebatan itu terjadi itu kayak menghindar, tapi kadang abis itu kayak orang ibu saya itu kayak cerita ke saya Bu, kayak abis bertengkar apa sama ayah saya, terus kayak udah saya mendengarkan, terus saya cukup menenangkan. Gitu boleh Mbak Ida. Kalau saya kan permasalahannya udah dari kecil ya Bu, jadi saya nggak tahu pada saat itu harus menyelesaikan seperti apa. Tapi kalau dari pandang saya, kalau saya juga nggak mau jadinya tuh kayak ikut campur gitu. Jadi kayak apa ya, perdebatan mereka ya udah biar mereka aja yang apa ya, yang ada mereka yang masalah, jadi ya udah mereka aja. Jadi saya sebagai anak tuh saya nggak mau ikut campur, kecuali orang tua saya yang cerita kepada saya. Yang terakhir Mbak Mas Wina. Kalau dari saya kan masalah pertengkaran orang tua tuh kan udah dari kecil, jadi pernah saya kelas 1 SMP itu terjadi pertengkaran antara
saya mau masuk SMP ini kan orang tua saya ini kan sudah pisah sama bapak, jadi nenek saya ini mau untuk jalan ke bapak untuk mau minta uang itu. Nah tiba-tiba untuk maksudnya itu tujuannya untuk mintain aja uang gitu untuk masuk sekolah. Nah nenek saya tuh pikir untuk minta uang sekolah aja gitu, padahal untuk balik itu jadi pertengkaran. Jadi pada saat itu tuh mama saya tuh pegang pisau untuk mau di oma saya. Jadi di situ pada saat itu saya sempat pele di tangan saya itu terpotong, tapi tidak terlalu ini. Jadi di situ langsung mama saya bilang masih kecil saja mau pele. Di situ saya diusir itu. Saya diusir karena apa namanya itu Bu. Ini kan keluarga kami itu kan bisa ya Bu, bisa jadi papa saya itu kadang bisa, kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Jadi pada saat buruknya itu tuh tiba-tiba langsung diusir, jadi saya diusir, saya tuh tinggal sama teman saya. Oke, baik. Jadi kalau yang saya simpulkan dari yang Mbak Rina ceritakan, jadi mungkin sempat ada yang namanya pertengkaran ya, bahkan dengan anak sendiri ya, bahkan sampai menggunakan ya alat benda tajam seperti itu. Saya ingin berterima kasih kepada Mbak Rina yang sudah bertahan sampai berada di situasi ini ya. Ya, itu pasti yang sangat menegangkan ya Mbak Rina. Ya, terima kasih. Jadi yang saya simpulkan dari teman-teman sekalian, dari teman-teman itu cara mengatasinya ketika konflik orang tua itu terjadi. Teman-teman ada yang menghindar, ada yang mungkin kabur ya dari rumah juga gitu, ada yang mungkin justru menjadi penengah gitu, karena merasa oh aku tuh memang harus ikut andil loh dalam konflik ini kalau misalnya dibiarkan saja mungkin bisa lebih parah begitu ya, kayak seperti itu. Ada berbagai macam variasi ya, jadi mungkin masalah masing-masing pasti berat-berat sekali. Oke, Ibu mungkin ingin bertanya, apa yang kalian lakukan saat situasi itu terjadi? Mungkin Ibu ingin membahas lebih ke spesifiknya, itu adalah visi kalian ketika situasi terjadi. Apakah tiba-tiba tangan kalian gemetar, atau kalian menutup telinga, atau adanya rasa deg-degan gitu? Gemetar itu mungkin saya sibuk kayak jantung tuh kayak berdebar terus tangan sampai gemetar, bahkan sampai saya biar gak mendengar teriakan orang tua tuh saya sambil menutup telinga biar yaudah kayak gak mendengar apapun gitu, refleks aja gitu. Jadi kayak respon kita terhadap tubuh pasti ketika ada masukan keras, udah pasti mau tutup telinga gitu, kayak adanya dukungan kencang, karena pasti kaget ya kalau tiba-tiba suara keras yang sebelumnya kita jarang dengar tiba-tiba kedengeran gitu di telinga kita. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin membagikan juga bagaimana respon tubuh kalian terhadap situasi konflik orang tua yang terjadi. Kalau dari saya belum sampai kayak gemetar atau deg-degan, karena orang tua cuma kayak sekedar berdebat biasa yang bukan sampai teriak saling. Jadi belum ada sampai yang menyebabkan saya gemetaran, deg-degan itu belum ada sih.
gitu ketika mendengar respon tubuhnya respon tubuhnya itu ya mungkin itu Bu kayak jadi kepengennya tidur terus gitu, terus nggak ada reaksi yang kayak gemeter atau apa gitu, nggak ada di tubuh saya Bu. Terima kasih Mbak Krisna. Yang lain sepertinya ada yang berbeda juga apa sama Mbak Lia, Mbak? Kalau saya itu mungkin gendut di tangannya Bu, di tangan sampai harus rasanya itu pengen apa namanya, pengen genggam kuat, habis itu rangsang ke tangan tuh. Oke, terima kasih. Jadi yang Ibu ngomong ya dari penjelasan atau cerita teman-teman tadi, teman-teman itu merespon tubuh ketika mendengar konflik orang tua itu ada yang gemetaran, ada yang sampai menutup kedua telinga, ada juga yang sampai berdegup dengan kencang seperti itu ya. Nah, Ibu ingin yang namanya Ibu ingin memperkenalkan suatu teknik yang dimana teknik ini itu bisa mengatasi respon tubuh teman-teman agar terasa lebih sehat dan lebih adaptif gitu. Nah, teman-teman bisa mengenalnya dengan nama Staying with the Feeling. Ada yang sudah tahu? Karena namanya dalam bahasa Inggris, kita orang Indonesia, bahasa Indonesia aja ya, itu artinya tetap berada pada perasaan. Jadi caranya itu teman-teman coba, Ibu ingin perhatikan sekarang apakah sudah siap gak? Sudah siap. Coba tarik nafasnya pelan-pelan dalam keadaan yang tenang, pikirannya yang lagi lebih kosong lagi. Oke, mungkin posisi Mas Nabil lebih direlakskan nggak apa-apa Mas Nabil? Ya. Coba sekarang teman-teman bayangkan ketika dalam pikiran kalian konflik itu benar-benar terjadi di depan kalian. Orang sedang bertengkar, sedang berteriak, sedang melempar-lempar barang dan sebagainya. Coba ya, setelah dibayangkan, coba rasakan respon tubuh yang kalian rasakan. Sudah? Ada yang Ibu tadi yang mengepal tangannya, ada yang gemeteran, ada yang deg-degannya kelihatannya. Sekarang Ibu minta coba rasakan itu, rasakan deg-degan itu dengan lebih tenang gitu. Oke, ini coba ketika merasakan itu, coba teman-teman lebih, misalnya ada yang mengepalkan tangan, lebih dikepalkan lagi tangannya. Kalau misalnya ada yang jantungnya berdegup dengan kencang, lebih didegupkan lagi jantungnya. Gitu. Oke. Sekarang lepaskan. Coba. Oke, sudah semua ya? Tidak Bu. Apa ya? Ibu ingin tahu apa yang kalian rasakan sekarang setelah merasakan itu? Lebih relax aja sih Bu. Relax. Oke. Jadi tubuh kita lebih relax dan lebih tenang ya, karena telah melakukan gerakan yang lebih cepat. Ibu ingin bertanya dong, menurut kalian setelah kalian melakukan itu, apakah ada yang berubah dari yang tadi awal kita konseling sampai sekarang? Ada yang berubah? Saya Bu, Iya boleh. kalau saya lebih ke mendapat pandangan baru dari pengalaman teman-teman ya, karena ternyata bahkan ada yang sudah lebih lama mendengarkan perdebatan, memperkenalkan orang tua dari kecil lah, sedangkan saya kayak baru mendengar akhir-akhir ini saja sudah merasa yang kayak khawatir, stres, dan kayak nggak mau dengar mereka berdebat lagi sama kayak teman-teman yang sudah merasakan dari kecil ya. Jadi saya merasa mendapatkan kayak pandangan baru, ternyata nggak saya doang yang merasa ini, ternyata ada yang lebih udah lama merasakan hal itu dari saya, seperti itu. Terima kasih atas tanggapan Mbak Nadia. Jadi Mbak Nadia sudah merasa tidak sendiri lagi ya. Dan menurut saya
saya yang Mbak Nari katakan baru berhari-hari tapi sudah merasa Mbak Nari menjadi masalah, menurut saya itu adalah perasaan yang wajar Mbak Nari. Gak apa-apa banget kok. Karena sebenarnya satu hari kita mendengar suatu konflik aja udah membuat kita stres ya. Karena konflik itu kadang ada yang bisa menular dalam tubuh kita sehingga menimbulkan respon negatif dalam tubuh kita. Itu menurut saya nggak apa-apa. Ada mungkin berhari-hari, berminggu atau yang bahkan lebih beratnya lagi ada yang dari kecil begitu ya. Jadi saya paham. Dan teknik yang baru saja kita lakukan itu adalah suatu cara baru bagaimana kalian mencoba untuk beradaptasi. Jadi teman-teman tidak menghindar gitu, tidak menjauh atau bahkan memendamnya begitu lama, tapi teman-teman bisa melupakannya dan teman-teman bisa bertahan pada emosi itu, dan itu merupakan sesuatu yang wajar dan normal ya. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya tiba-tiba berlebihan kencang atau bagaimana, cukup dirasakan saja gitu ya. Ya, sampai sini ada teman-teman yang mungkin bertanya. Tidak ada sih Bu. Ya cukup ya. Oke, tadi kita baru saja mengeksplorasi, kita baru saja berbagi cerita, dan tadi mungkin Ibu sudah menyampaikan beberapa pesan untuk kalian seperti itu. Ibu juga sudah sempat merangkum ya. Jadi setelah tahap mengeksplorasi dan keterbukaan diri ini, kita akan menuju ke tahap yang paling akhir, yaitu tahap penyelesaian gitu. Mungkin Ibu ingin meminta teman-teman memberikan saran atau pesan gitu, atau ya, kesannya setelah melakukan konseling dan Saya boleh kesannya yang pasti saat mendengarkan Ibu bisa berbagi cerita yang latar belakangnya sama dengan orang tua. Jadi itu yang benar dikatakan Mbak Ria, bahwa kita tidak merasa sendiri lagi, bahwa kita pasti bisa untuk menyikapi apa yang terjadi dalam peristiwa orang tua tersebut. Dan untuk pesannya, semoga apa yang sudah kita pelajari tadi, apalagi teknik yang sudah diberikan oleh Ibu, bisa kami terapkan ketika kita semua berada dalam situasi yang ketika kita mendengar perkembangan dari orang tua seperti itu. Iya, baik. Terima kasih bagus sekali dari tanggapan Mbak Intan. Ibu juga sangat berharap semoga teknik ini bisa dilakukan ya di rumah atau ketika mengingat kejadian itu gitu ya. Mungkin Ibu minta kesan dan pesan dari Mbak Zulkrisna, silakan. Pesannya di sesi counseling kelompok hari ini itu cukup menyenangkan ya Bu. Saya jadi terbuka pikirannya bahwa saya tuh nggak sendirian gitu. Dan tadi juga tahapan yang Ibu berikan tadi bagi saya kayak cukup membantu gitu Ibu. Dan pesannya untuk teman-teman semua ya, perkembangan orang tua itu tuh kayak enggak cuma kalian loh yang mengalami, semua orang pasti mengalami. Jadi kayak ya lebih ke itu sih Bu, kayak jangan merasa sendirian gitu. Baik, terima kasih Mbak Zulkrisna. Mungkin dari teman-teman di sini satu lagi ada? Saya Boleh silakan Mbak. kalau dari saya kesannya lebih ke menjadi apa ya, kayak mendapat pandangan baru juga dari sebenarnya dari awal, bahwa kita tuh bisa menyikapi permasalahan terkait pertengkaran orang tua ini dengan teknik yang sudah dipelajari tadi. Kalau nggak salah namanya tadi stay with the feeling ya, nah itu buat dipraktekin. Semoga juga nanti apa namanya, dengan teknik itu kita bisa atasi rasa kayak mungkin dari teman-teman tadi yang merasa gemetar, merasa ingin menutup telinga, menggenggam dan lain sebagainya. Semoga dengan teknik itu bisa membantu kita untuk menghilangi rasa kayak mungkin khawatir dan rasa gemetar itu sih. Oke, terima kasih Mbak Naria. Ibu simpulkan ya dari pertemuan kita dari awal sampai tadi kita udah mengeksplor dan berbagi cerita sampai ke tahap kita tiba di tahap akhir ini ya. Tadi kita
saja belajar memahami atau menyadari tentang respon tubuh yang ada pada diri, untuk mengenali perasaan apa sih yang sebenarnya kita rasakan itu gitu. Dan apakah beberapa cara yang kita lakukan sebelumnya itu merupakan sesuatu yang respon yang sehat gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Oke, tidak ada. Sebelumnya Ibu berterima kasih, akhirnya ya teman-teman bisa bertahan untuk mendengarkan cerita gitu, udah mulai terbuka ya terhadap mungkin masalah yang dialami dari masing-masing gitu. Oke, mungkin Ibu ingin membuat jadwal untuk konseling kita selanjutnya gitu, bagaimana teman-teman? Ingin yang hari seperti ini atau jam seperti ini, atau mau yang jam lain gitu? Ya, seperti ini aja saja. Oh ya, seperti ini ya, sepertinya ini juga jamnya udah kosong ya, dan cukup untuk